Halo semua sobat Rana video gue, video kali ini gue mau ngebahas tentang brand lokal Indonesia, tolak angin dari Sido Muncul ya. Nah di video kali ini gue akan ngebahas tentang gimana sih caranya improving brand tolak angin ini dengan menggunakan AI ya. Misalnya kayak kalau misalnya mau bikin foto produk tolak angin gitu kan, terus abis itu mau bikin use case atau studi kasus atau mau bikin cerita gitu kan around tolak angin ini sehingga loyalitas brandnya jadi lebih tinggi. Itu semua akan gue jelasin di video kali ini dengan menggunakan dan totally semuanya menggunakan AI ya. Gue nggak bikin apa-apa gitu. Oke, so langsung aja masuk ke dalam materinya di sini. Oh ya, by the way ini masuk ke dalam salah satu kursus gua ya, namanya adalah kreasi AI, di mana di kursus gua ini ada sekitar 300 gaya seni, ada 3.600 contoh gambar, 7.500 prompt. Jadi kalau misalnya lu pengen ngedalamin AI lagi, ya ini course-nya cocok buat lu gitu kan. Linknya ada di deskripsi di bawah, nanti mungkin bisa cek sendiri ya di sana ya. Oke, so yuk langsung aja masuk ke dalam materinya. Di sini ada Sido Muncul. Oke, kita kick off dulu, start dulu. Jadi Sido Muncul itu sebenarnya punya banyak produk ya turunannya. Parent company-nya namanya adalah Sido Muncul. Cuman di sini gua akan ngebahas cuman satu aja, itu tolak angin yang biasanya terkenal banget kan, merek brand Indonesia yang di mana-mana lu keluar negeri juga. Gua pas lagi kuliah di OSI juga gua minumnya tolak angin gitu. Ada banyak nih di luar negeri, banyak gitu kan tolak angin gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ini di sini kalau produk tolak angin itu sebentar gua bukain dulu ya produk katalognya tolak angin di sini. Ini sebentar, ini ya produk katalognya tolak angin tuh di sini kita bisa ngelihat semua. Jadi ada banyak banget ya sebenarnya. Kalau yang kita tahu kan tolak angin itu kan ada yang kita tahu cuman ini doang kan, yang warna kuning, udah itu minumnya itu doang. Tapi sebenarnya tolak angin itu punya banyak produk turunannya lagi atau varian gitu ya, kayak ini kunyit asam, esemek, gua nggak tahu apa nih esemek, esemak cair gitu. Terus habis itu vitamin C1000, ya pokoknya banyak lah ini ya produk-produk dari Sido Muncul gitu ya. Turunan ada varian dari tolak angin. Kalau mau lihat sendiri ya mungkin bisa masuk ke websitenya sini ya, sidomuncul.co.id produk katalog gitu ya. Nah ini. Terus habis itu berikutnya di sini ada penjelasannya tentang tolak angin. Tolak angin adalah salah satu produk herbal Indonesia yang terkenal sebagai obat tradisional untuk membantu sorry untuk meredakan masuk angin dan gangguan pencernaan. Produk ini terbuat dari berbagai bahan alami yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad. Tolak angin biasanya berbentuk cairan kapsul dan mengandung berbagai cairan atau kapsul dan mengandung berbagai ramuan herbal seperti jahe, kunyit, kayu manis, daun mint dan madu. Dan terusannya di sini ada produk ini biasanya digunakan untuk mengatasi gejala masuk angin seperti perut kembung, mual, menggigil, pegal-pegal pada tubuh. Di Indonesia tolak angin sangat populer terutama di kalangan orang-orang yang sering mengalami gejala masuk angin atau ketidaknyamanan pencernaan akibat perubahan cuaca atau kelelahan. Produk ini dapat ditemukan di berbagai apotik, toko obat dan supermarket dan sering digunakan sebagai suplemen untuk menjaga kesehatan tubuh secara umum gitu. Jadi orang kadang-kadang di Indonesia itu ada istilah ya, namanya adalah masuk angin gitu. Jadi si brand ini tuh sangat-sangat amat pintar. Kenapa gue strategi brandingnya tuh gila banget ini kan, tolak angin ini gitu. Jadi di Indonesia ada suatu ini term yang namanya adalah masuk angin, dimana kalau badan nggak enak segala macam kayak gitu-gitu di Indonesia itu orangnya nyebutnya masuk angin. Dan biasanya kayak gitu tuh minum jamu segala macam bla 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 kayak gitu. Nah ini Sido Muncul bikin produk namanya tolak angin. Jadi kalau slogannya tuh kalau masuk angin minumnya tolak angin, itu benar-benar kayak genius banget gitu nih orang dari sisi positioning branding gitu. Jadi suatu masalah yang benar-benar solusinya itu keren gitu ya. Nah buat gua pribadi itu yang gua suka dari brand tolak angin Sido Muncul ini adalah karena dia bisa memodernisasi kayak minuman-minuman yang tradisional Indonesia. Gua pribadi ya, gua nggak terlalu suka minum jamu gitu. Menurut gua jamu kayak aneh rasanya gitu ya. Tapi kalau gua minum tolak angin, gua nggak kenapa-napa gitu, enak gitu tolak angin gitu. Jadi meskipun kayak ada rasa-rasa mint dan segala macam, jahenya segala macam, tapi itu nggak berasa gitu. Jadi benar-benar kayak enak gitu. Makanya pertama dari sisi produknya luar biasa bagus, yang kedua dari sisi positioningnya, brandingnya bagus. Nggak aneh kalau misalnya produk ini bisa mendunia dan ada di seluruh dunia sekarang mungkin ya. Tolak angin ini tuh di mana-mana lu beli tolak angin tuh pasti ada gitu. Jadi keren banget sih sudah muncul untuk masalah gua masukin
kasih jempol 2 gitu kan buat Sido Muncul untuk bisa bikin produk yang luar biasa kayak begini, dan harapannya bisa terus berjaya terus gitu ya. Nah oke, sekarang kita masuk ke dalam gaya seninya gitu. Jadi gimana sih caranya kalau misalnya kita punya suatu produk yang bentuknya kayak tolak angin ini, kita pengen bikin jadi pakai AI itu, kita pengen aneh-anehin, caranya gimana gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan salah satu contoh produknya yang ada di sini ya. Jadi ini kan kemasan sasetnya dari tolak angin gitu ya. Nah ini yang kita bisa jadikan sebagai basis untuk bisa dimasukkan nanti ke dalam AI-nya. Nah ini kasusnya adalah Sora ChatGPT ya. Nanti ini yang diupload gambarnya ke dalam Sora atau ChatGPT-nya. Nanti hasil outputnya gambarnya adalah kurang lebih kayak begini. Jadi satu produk terus abis itu bisa dibikin aneh-aneh kayak gitu. Bisa dibikin brand yang aneh-aneh gitu. Oke, so gue langsung aja masuk ke dalam gaya seninya ya. Oke, jadi ini gaya seninya adalah gaya seni poster yang floating mid air. Jadi ini gue juga masih mencontoh dari video gue sebelumnya yang gue ngebahas tentang apa namanya pecel lele gitu, dari kaki 5 jadi bintang 5. Itu gimana caranya gue ngerubah pecel lele nasi goreng yang pinggiran gitu ke dalam bentuk apa namanya kayak gaya seni makanan yang luar biasa realistis segala macam, kayak dibikin di photoshoot sama orang yang profesional banget gitu. Itu bikinnya juga susah deh kayak gitu. Itu hasilnya mungkin bisa nonton dari video gue sebelumnya ya, itu bagus banget. Dan gue masih mengusung tema yang sama untuk tolak angin, karena kan ini bentuknya dia cuman, kalau tolak angin tuh nggak ada apa-apanya gitu kan, nggak ada brand, nggak ada maskot, nggak ada apa, udah jualannya tolak angin doang gitu kan. Nah ini gue coba untuk aneh-anehin, jadi memang main karakternya tuh di produknya, kuatnya tuh di produknya. Jadi ya udah produknya aja gue aneh-anehin sini ya. Jadi gue bikin poster tolak angin kayak begini. Sorry, gue bikin poster tolak angin kayak gini, dimana dia ada tornado of campuran jahe, madu segala macem, terus ya ini ada jeruk nipis segala macem menyatu jadi satu, terus jadilah suatu produk tolak angin gitu. Ini keren banget sih kalau dijadiin apa iklan tolak angin, ini pasti keren banget ini jadi kayak gini. Nah ini dibikin pakai AI ya. Nah kalau misalnya mau bikin gambar kayak gini, bikin poster kayak gini bisa dilakukan dengan cara kita masukin aja promptnya kayak gini ya. Create a hyper realistic stylish poster with bla 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 dan seterusnya ya. Bisa dipost dan dibaca sendiri ya. Ini ada beberapa variabel-variabel lainnya juga ya. Ada turmeric, ada ginger, jahe segala macam, ada lime gitu kan, lemon segala macam ya. Ini ya ada ingredient-ingredientnya segala macam. Nah ini juga ada variabel-variabelnya, kemudian bisa diganti-ganti sendiri. Jadi bisa di post ini template-nya, dan ini bisa juga variabel-variabel di post dan diganti-ganti sendiri gitu ya. Nah terus berikutnya ya, gue sempat bingung gitu kan, ini apa tolak angin lagi mau ngambil positioning brandnya tuh dari mana gitu kan. Nah ini sebenarnya sama yang kayak tadi gue bilang sebenarnya kan. Jadi gue minum tolak angin, yang gue rasain adalah gue itu kayak apa ya, minum jamu tapi yang modern gitu. Nah karena jamu ini adalah sesuatu hal yang tradisional yang zaman dulu banget, itu akhirnya gue coba eksplorasi lebih jauh dari sisi budaya kejamuannya ini gitu kan. Jadi ini gue bikin satu gaya seni namanya adalah The Spice Garden gitu ya. Jadi jamu itu kan kalau dulu dibikin kan ditumbuk segala macam kayak begitu-begitu kan, terus diambil dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar gitu kan. Nah itu dibikinlah jadi bentuk jamunya yang kayak gini gitu kan. Nah ini tampilannya jamunya bentuknya begini, spicesnya kayak madu, ginger, terus habis itu segala macam. Nah ini ada banyak ini, terus digabung, ada mint digabung jadi satu, terus akhirnya jadilah muncul tolak angin ini gitu. Jadi ini balik lagi produk base yang karakter kuatnya itu di bener-bener sasetnya tolak anginnya ini. Nah kalau mau bikin yang kayak gini, gaya seni kayak gini, Spice Garden kayak begini, ya udah masukin aja promptnya kayak gini. In vibrant Spice Garden, a sea of colorful herbs and exotic plants stretch under the soft warm sunlight. Jadi benar-benar tampilannya kayak apa, Spice Garden lah, tempat untuk bisa meramu jamu gitu tolak angin kayak gini. Ini yang ini ya. Terus ini variabel-variabelnya juga yang kemudian bisa diganti-ganti sendiri lah ya. Ada green basil, purple mint leaves dan seterusnya. Habis itu juga ini setelah gue main di arah karakter produknya gitu kan. Jadi produknya gue aneh-anehin segala macam. Terus abis itu sekarang gue masuk ke bagian studi kasusnya. Jadi tolak angin ini kan sebenarnya dipakai untuk kebutuhan kalau misalnya ada orang capek badannya, terutama buat orang-orang kan yang naik motor segala macam terus kehujanan segala macam capek. Nah itu pasti kan minumnya tolak angin kan. Jadi ini gue bikin scenery
Itu gaya seni tentang The Healing Rainstorm. Jadi kalau misalnya kita kehujanan segala macam, lu harus banget gitu, badan nggak enak, harus banget minum tolak angin gitu ya. Nah ini gambarannya. Jadi gue bikin gambaran kayak gini untuk bisa bikin branding tolak angin bahwa lu harus minum tolak angin nih kalau begini. Jadi itu kan sebagai solusi dari suatu masalah yang tadi kan pegel-pegel masuk angin kayak begitu gitu, dalam suatu cuaca tertentu, akhirnya jadi bisa minum, ini bisa jadi brand positioning juga. Habis itu berikutnya di sini ada kalau mau bikin apa gaya seni begini ini, habis itu ada template-nya juga di sini, ada person drenched in rain stumble in the cozy hut seeking warmth and relief, the thunderstorm rage dan seterusnya. Ini ada ini produknya adalah tolak angin ya, kayak gini bentuknya. Nah, ini promnya di sini ada variabelnya juga gitu. Nah, habis itu studi kasus berikutnya lagi gitu. Nah, kan selain kalau misalnya kehidupan biasa juga udah umum gitu kan. Nah, studi kasus yang kemudian kita juga biasanya gitu kan untuk tolak angin itu adalah untuk para pendaki gunung. Pendaki gunung kalau misalnya nggak bawa tolak angin kayaknya bukan disebut pendaki gunung deh gitu kan. Pendaki gunung itu untuk ngelawan dingin, ngelawan capek segala macam itu pasti bawanya tolak angin, bro. Karena dengan minum tolak angin tuh lu bisa kayak ya apa itu kayak apa ya pendorong daya dorong lu gitu biar lu nggak terlalu capek gitu kan. Nah ini gue bikin juga gaya seni yang bentuknya kayak gini, mountain retreat, yang dimana ada pendaki gunung modern pakai tas segala macam biasa, terus dia minumnya tuh tolak angin di sini. Jadi ini apa nih di Everest apa di mana gue nggak tahu ya, agak buku-buku kayak gitulah. Nah kalau mau jenis gambar kayak begini, ini ada promnya. Illustration of a character pausing on a mountain trail near the mountain, terus lagi minum tolak angin karena capek gitu kan, kayak gitulah ya. Nah ini template-nya di sini variabel-variabelnya juga yang bisa dilihat gitu, Rocky Alpine Path dan seterusnya, tolak angin, brand name-nya dan seterusnya. Nah, terus juga sebenarnya ya kalau kita ngomongin soal masalah branding gitu ya, tolak angin ini sebenarnya dari sisi brand itu bisa bercerita banyak banget gitu ya. Nggak cuman apa bikin tolak angin ini acting as satu saset brand doang gitu. Enggak, sebenarnya dia bisa bercerita banyak. Contohnya adalah misalnya ya, di sini gue bikin tolak angin tapi versi fantasional gitu. Jadi versi mistis segala macam. Jadi kan tolak ini kan sebenarnya kan adalah salah satu bentuk jamu yang modern gitu kan. Nah, tapi jamu yang modern ini bisa kita jadikan sebagai suatu apa ya objek dari sebuah cerita masa lalu gitu. Misalnya contohnya kayak gini kan. Jadi lu ada apa healing hermit gitu. Hermit itu apa ya? Orang yang apa zaman dulu dukun gitu kan yang bikin suatu obat segala macam untuk suatu penyakit tertentu. Jadi kalau pas dia minum kayak auranya keluar, elektriknya keluar segala macam kayak gitu. Jadi bisa nyambungin cerita masa lalu gitu kan, mungkin kisah-kisah zaman masa lalu yang ada di Jawa itu kan banyak banget ya, bisa diceritain gitu kan. Ya cerita-cerita tentang mungkin apa namanya pahlawan kerajaan apalah gitu pakai tolak angin, ini cocok banget gitu. Makanya gue bikin gaya seni ya The Ancient Herbalist Secret gitu. Jadi rahasia dari seorang herbalis di masa lalu gitu ya. Apa rahasianya? Rahasianya tolak angin gitu kan. Jadi dia tolak angin ini sebenarnya sebagai brand, sebagai suatu produk itu sebenarnya dia bisa bercerita gitu, bercerita tentang budaya Indonesia lebih jauh gitu. Kalau mereka mau ya, kayak gini lah tampilannya. Bisa dibikin ilustrasi kayak gini pakai AI. Nah kalau mau bikin gambar yang begini ilustrasi AI tolak angin kayak gini, itu tinggal masukin aja promnya kayak gini. By the way nanti jangan lupa ya masukin upload produknya ke Sora atau ChatGPT-nya. Kalau enggak ya nanti hasilnya cuman kayak gini doang, illustrations doang, tapi produknya enggak ada gitu. Jadi ini ya kalau mau gambar kayak begini, bikin template-nya juga prompt template-nya kayak gini ya, tolak lash dance dan seterusnya. Ini template-nya ini, terus juga ada variabel-variabelnya juga bentuknya kayak begini ya. Bisa diganti-ganti sendiri lah, bisa di-post dan bisa baca sendiri. Lalu kemudian terakhir ya, salah satu gaya seni yang gue buat lagi juga sendiri adalah karena ini kan gue coba tarik itu apa namanya gaya seninya si tolak angin ini tuh bener-bener zaman dulu banget kan, kayak ancient gitu kan, kayak ini kan masa Jawa banget kan, kayak mistis segala macam, ada herbalis segala macam. Nah ini gue tarik ke arah-arah yang sedikit agak lebih modern. Misal contohnya kayak National Heroes gitu kan, tapi masih mengusung konsep zaman dulu gitu kan, masih tradisional. Nah orang-orang zaman dulu itu misalnya kayak pahlawan-pahlawan kita, minumannya apa sih? Minumannya kalau nggak teh, minumannya kalau nggak kopi, jamu, udah itu doang kan. Jadi
ini gua gabungkan konsep national heroes atau pahlawan-pahlawan Indonesia ke dalam brand tolak angin ini gitu. Jadi misalnya kayak Pak Soekarno gitu, terus siapa lagi nih, ada gua nggak hafal ya. Nih ada Sudirman, terus habis itu ada Kartini, kayaknya gua nggak hafal nih, ada ya gitulah. Ini ada jenderal segala macam kayak gini. Jadi pahlawan-pahlawan Indonesia gitu kan, yang kemudian pakai minum tolak angin gitu, megang brand tolak angin terus minum tolak angin. Nah balik lagi, brand tolak angin ini kalau dibuat sebagai sebuah apa ya, katalis atau objek untuk bisa menceritakan budaya-budaya Indonesia, ini impactnya bakalan gila sih. Demandnya untuk produk apa, brand-brand Indonesia akan sangat luar biasa gila. Apa misalnya tolak angin mau bercerita soal batik gitu kan, itu bisa juga kan, tinggal diinjek, diinfuse brandnya sama batik, akhirnya nanti peningkatan jumlah apa penjualan batik juga semakin tinggi. Jadi tolak angin sebagai brand ini kan kapasitasnya dia cuman kayak begini doang kan, tapi kalau bisa diinjek sama sedikit kultur budaya pahlawan kayak begini-begini, ini akan apa, demandnya untuk orang-orang mau belajar lagi soal budaya Indonesia dan segala macam itu akan sangat tinggi. Jadi kayak gini lah ya. Ini yang salah satu juga gaya seni yang gue buat, gue coba bereksperimen tentang sesuatu hal, gimana caranya kita bisa brandingin tolak angin ini tapi pakai national hero. Jadi nggak tua-tua amat tapi masih tetap cukup modern gitu, meskipun masih tetap tradisional atau jauh gitu kan zaman dulu. Oke, jadi kayak gitu ya. Ini terus kalau mau bikin gambar-gambar heroes kayak gini, ini kan spesifik ya. Maksudnya heroesnya tuh siapa. Jadi kalau misalnya mau gambar kayak begini, gambar kayak gini, itu kita bisa masukin upload gambar si apa heroes tuh, pahlawan-pahlawan Indonesia ya, sebagai attachment di Sora atau ChatGPT-nya. Terus prompt template-nya ini ya, ada an illustration of depicting Indonesian national hero, dan ya gitulah, minumnya tolak angin segala macem gitu ya. Terus habis itu variabelnya juga ada Soekarno, Bung Tomo, Raden Ajeng Kartini, juga bisa beberapa name-name yang kalau misalnya mau spesifik itu juga bisa dilakukan kayak begini. Tapi kalau nggak mau spesifik, kalau gua cuman upload aja foto tolak angin sama upload aja orang ini, beres, jadilah gambar kayak gini. Tapi kalau mau spesifik satu orang doang siapa, ya udah nanti tinggal masukin aja, tambahin promptnya ini gitu ya. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa gua sampaikan di video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya di video kali ini. Terus juga ya gue berharap ada, balik lagi ya, ini kan salah satu contoh lagi ya yang bisa gua kasih contoh untuk nunjukin bahwa oh sebenarnya brand dengan menggunakan bantuan AI itu tuh bisa jadi dianeh-anehin brandnya gitu, bisa membuat sebuah cerita dari brand itu gitu kan. Nah gue berharap adalah dengan gue buat video ini makin banyak lagi brand-brand Indonesia yang bisa utilizing AI, terus juga bisa ya mendunia lah seperti Sido Muncul atau tolak angin ini gitu ya. Ya mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video ini. Jangan lupa bantu share, like, sama komen di website gue jadi akunsusudoro.com ya. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you semua nonton. Oke, bye.